Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8, mari kita bertemu kembali untuk mapel SKI pada pertemuan yang ke-6 setelah UHB. Mari kita bersama-sama belajar, tetap semangat, dan semoga tetap sehat, bisa mempelajari pelajaran dengan baik, bisa lancar, mudah dipahami. Maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Sebelum materi saya sampaikan, dengan harapan anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa paham, dan semoga pandemi ini cepat berlalu, anak-anak bisa belajar dengan tatap muka. Itu yang sangat penting, karena dengan pembelajaran seperti ini pastinya kurang maksimal. Lah, mari kita berdoa, harapan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya wali jami'il muslimina amin. Anak-anak sekalian, sebelum saya mulai materi ini, yaitu mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Kemajuan peradaban kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Anak-anak masih ingat, pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai khalifah besar dinasti Abbasiyah. Itu ada 3, mulai dari Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Untuk Abu Ja'far Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid itu sudah saya sampaikan. Namun untuk Abdullah Al-Ma'mun ini saya mohon anak-anak untuk mempelajari sendiri, karena nanti kesempatan belajar kalian sampai pada semester gasal itu hanya 4 kali pertemuan. Nah, untuk itu karena SKI materinya sangat banyak, maka anak-anak saya harap untuk belajar sendiri, karena kalian juga sudah mendapat LKS, itu dibaca-baca supaya kamu bisa memahaminya. Nah, karena kalau nanti saya sampaikan keseluruhan, maka waktunya yang tidak memungkinkan. Kemajuan peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah yang akan kita bahas itu ada 6. Nah, ini pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua atau B, penertiban administrasi pemerintahan. 3, politik dan militer. 4 atau D ini ya, ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang kelima, seni budaya. Yang keenam, seni sastra. Nah, ini nanti akan saya bahas satu per satu. Kemajuan peradaban kebudayaan Islam masa dinasti Abbasiyah. Nah, ini ada beberapa prestasi yang dilakukan oleh khalifah di Daulah Abbasiyah. Pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, awal pemerintahan dinasti Abbasiyah itu kan dulu dipegang oleh Abul Abbas As-Saffah, yang aslinya Abdullah bin Muhammad. Nah, itu nama aslinya Abdullah bin Muhammad, yang dikenal Abu Abbas As-Saffah. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Di Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu termasuk khalifah kedua dinasti Abbasiyah, tetapi khalifah besar dinasti Abbasiyah yang pertama itu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, termasuk ini Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu dikenal sebagai seorang yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Ya, cinta kepada ilmu pengetahuan
sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Abu Ja'far Al-Mansur karena selama masa pemerintahan itu banyak mengalami kemajuan dan termasuk mengalami masa kejayaan, itu ketika dipegang oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ilmu pengetahuan banyak yang dikembangkan atau dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia, termasuk dari berbagai ilmu pengetahuan meliputi ilmu kedokteran, filsafat, kimia, astronomi, matematika, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Nah, ini pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, yang kedua, penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya, yaitu ada dari bahasa Persia, bahasa Nasrani, bahasa Romawi, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, hingga buku-buku itu terdiri dari beberapa ilmu meliputi ilmu filsafat, astronomi, farmasi, seni budaya, itu semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Langkah yang ketiga dilakukan Abu Ja'far Al-Mansur adalah pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Ya, ini Baitul Hikmah, bisa dilihat di LKS-mu. Kalau LKS anak-anak, kamu lihat pada halaman 31. Nah, itu tentang Baitul Hikmah, tempat yang dijadikan sebagai pusat, yaitu orang-orang Baghdad untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ini ada gambarnya pada suasana yang terdapat di Baitul Hikmah itu. Yang keempat, pembentukan Majelis Munadzarah. Nah, ini Majelis Munadzarah itu dilakukan masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun itu putra dari Harun Ar-Rasyid. Di khalifah besar itu kan ada 3 tadi saya sampaikan, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, kemudian Abdullah Al-Ma'mun. Kalau Harun Ar-Rasyid itu saudara dari Abu Ja'far Al-Mansur, jadi adike Harun Ar-Rasyid, adike Harun Ar-Rasyid, kemudian Abdullah Al-Ma'mun putrane Harun Ar-Rasyid. Mengenai Majelis Munadzarah masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, itu termasuk khalifah besar yang ke-7. Kalau Harun Ar-Rasyid khalifah besar yang ke-5. Ya, menjadi pusat kajian mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Ini namanya Majelis Munadzarah. Nah, itu mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya yang kedua, ini penertiban administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan, di bidang administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah supaya bisa berjalan dengan baik, maka langkah yang dilakukan adalah pengangkatan seorang wazir. Lah, wazir itu apa? Wazir adalah perdana menteri yang tugasnya membantu khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. Lah, wazir tidak bisa bekerja sendiri, maka dia dibantu oleh departemen. Departemen itu ada 5. Yang pertama, Diwanul Kharas. Ini bahasa Arab, maksudnya departemen luar negeri. Yang kedua, Diwanul Ziman, departemen pengawasan urusan negara. Yang ketiga, Diwanul Jundi, departemen pertahanan dan keamanan. Yang keempat, Diwanul Akaro, departemen tenaga kerja dan pekerjaan umum. Yang kelima, Diwanul Rosail, departemen pos dan telekomunikasi. Nah, ini
Anak-anak harus kamu menyiapkan buku tulis karena untuk ini tidak ada di LKS kalian. Saya ulangi nggih, untuk departemen-departemen ini yang membantu jalannya pemerintahan, yaitu membantu seorang wazir, ada 5. Itu kamu catat di buku tulis supaya nanti kalau kamu mempelajari itu mudah, tinggal membuka kembali. Diwanul Kharaj, Departemen Luar Negeri. Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara. Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan Keamanan. Diwanul Akaro, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Kemudian Diwanul Rosail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Di samping departemen-departemen juga mengangkat seorang sekretaris negara. Nah, sekretaris negara yang disebut Raisul Kitabah. Lah, yang memimpin namanya Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara. Ini dalam menjalankan tugasnya, seorang sekretaris mempunyai tugas. Tugasnya adalah, nah ini dari sekretaris itu ada 5. 1. Katib Ar-Rosail, sekretaris bidang persuratan. 2. Katib Kharaj, sekretaris bidang perpajakan dan kas negara. 3. Katib Jundi, sekretaris bidang kemiliteran, pertahanan dan keamanan. Yang keempat, Katib Qadha, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. Yang terakhir, 5. Katib Syurta, sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Kemudian tidak hanya dengan sekretaris itu saja, masih untuk menjalankan roda pemerintahan dibantu juga pengangkatan kepala daerah. Kepala daerah ya di wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh seorang gubernur atau amir. Nah, untuk mendapat koordinasi pemerintahan pusat dan daerah, gubernur itu dibentuk oleh pemerintahan desa atau qaryah. Nah, ini bahasa Arab yang dipimpin oleh Syaikhul Qaryah. Syaikhul Qaryah maksudnya kepala desa. Jadi desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah, yaitu Syaikhul Qaryah. Kemudian juga membentuk atau pembentukan Mahkamah Agung yang menangani masalah bidang hukum. Nah, itu 1 namanya Al-Qadhi, mengadili perkara agama yang hakimnya disebut qadhi. Kemudian kedua, Al-Hisbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Muhtasib. Yang ketiga, An-Nazar fi Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hisbah yang hakimnya disebut Shahibul Mazalim. Anak-anakku sekalian, masih ingat bahwa dinasti Abbasiyah itu berdiri selama 5,5 abad, mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi atau 132 sampai 5656 Hijriah. Ya, itu diingat-ingat, itu mulai berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh 37 khalifah. Yang ketiga, politik dan militer. Kalau bidang politik, ini dinasti Abbasiyah, di antaranya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama politik dengan Raja Fran, yaitu wilayah Andalusia. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat, tujuannya untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan Irak. Selanjutnya, bidang militer. Untuk bidang militer ini ada 4 kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Periode pertama tahun 750 sampai 847, ini kebijakan pemerintah diambil pada periode itu. Usahanya adalah memberikan landasan pemerintah yang tangguh dan militer yang kuat. Yang periode kedua 847 sampai 946, periode ini merupakan kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Yang ketiga, periode ketiga 946 sampai 1094,
yaitu munculnya kekuatan politik dari Bani Buwai beraliran Syiah. Selanjutnya yang keempat adalah tahun 1094 sampai 1258, itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh kendali seorang Seljuk dari Turki. Ya, ini mengenai bidang politik. Sampai akhirnya dinasti kekhalifahan dinasti Abbasiyah hilang itu pada tahun 1258, yaitu saat tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ya, dia ini memorak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kelima adalah ekonomi, perdagangan, industrian, dan pertanian. Untuk masalah ekonomi, ini masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur selalu memperhatikan rakyatnya karena dia itu termasuk peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Dia mempunyai sikap terpuji, diantaranya tegas, adil, bijaksana, membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Untuk bidang perdagangan, ini Daulah Abbasiyah meningkat itu pada masa Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi ini sehingga hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah membawa peningkatan kesejahteraan rakyat dan menambah kas negara. Yang selanjutnya adalah sektor perindustrian. Untuk bidang industri ini adalah Khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Diantaranya ada di kota Kufah, ya, di kota Basrah dulu ini ada sebagai pusat industri gelas dan sabun. Kalau Kufah pusat industri tekstil, industri pakaian dari sutra. Kemudian di kota Damaskus pusat sutranya berada di Kazakhstan, yaitu Sam. Ini sebagai pusat industri keramik dan gelas berukir. Untuk di sektor pertanian dengan cara membangun kanal, bendungan, irigasi, ya, dan seterusnya, itu bidang pertanian. Sehingga istri dari Abdul Al-Ma'mun, ya, istri dari Harun Ar-Rasyid itu yang bernama Ratu Zubaidah itu ikut memperhatikan keadaan yang dialami oleh masyarakat karena pada waktu itu telah mengalami kekeringan atau kemarau yang sangat panjang. Maka dari itu ini istri dari Harun Ar-Rasyid memperhatikan keadaan yang dialami masyarakat sehingga dia ikut mencarikan solusi supaya masyarakatnya ekonominya bisa membaik, yaitu dengan cara mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani. Nah, untuk mengenang jasa dari istri Harun Ar-Rasyid, dari Ratu Zubaidah tadi, sehingga membangun bendungan diberi nama Bendungan Zubaidah. Yang kelima, seni budaya. Untuk seni budaya, ini perkembangan yang di bidang seni budaya adalah seni arsitektur, seni tata kota, ya, kemudian seni tata kota. Ya, dua hal itu yang dilakukan. Yang terakhir adalah seni sastra. Untuk seni sastra, pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah muncul beberapa sastrawan yang terkenal. Di antaranya Abu Atiyah, Abu Nawas, dan Abu Tamam, kemudian Abu Buhturi dan Al-Muntanabi. Nah, itu sastrawan-sastrawan yang muncul pada masa itu. Demikianlah anak-anak yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Karena ini pembelajaran ada waktunya terbatas, maka dari itu anak-anak juga harus aktif dalam belajar sendiri. Jangan hanya pada video itu bisa diulang-ulang, ya, kemudian dicatat kembali. Nanti anak-anak akan ada tugas yang harus kamu kerjakan setelah pembelajaran ini, karena pada waktu pembelajaran pertama dan keempat, yang kelima saya tidak memberikan soal, pertama dan keempat itu masih banyak anak-anak yang nilainya kurang dari batas KKM. Lah, untuk itu maka anak-anak harus belajar lebih giat supaya nilainya lebih baik.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.